Halo kawan, saya Omen dari Mitra Visual. Kali ini saya akan menjawab banyak pertanyaan yang dari dulu sering ditanyakan oleh kawan-kawan semua, yaitu basic banget sebenarnya tentang converter HDMI to SDI ataupun sebaliknya. Sebenarnya apa sih perbedaannya dan apa juga unsur yang menyebabkan harganya lebih mahal dan lebih murah? Yang paling sering kita temui itu adalah konverter versi Cina seperti ini. Jadi konverter yang warnanya hitam kemudian outputnya SDI 1 ini sering kita temui meskipun dengan berbagai macam brand ya. Kalau ini tanpa brand, ada juga yang bermerek Netline dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga sama. Cuman dia ada mereknya aja, tapi secara bahan komponen semua sama. Kemudian saya akan bandingkan dengan konverter buatan Blackmagic Design. Ini adalah konverter yang paling umum digunakan untuk versi profesional. Sebenarnya masih ada yang lain lagi, ada masih banyak yang lebih tinggi seperti konverter aja, kemudian Atomos dan lain sebagainya. Cuman yang paling umum adalah Blackmagic Design micro converter, kemudian konverter buatan Cina ini. Tentang harga, memang konverter micro Blackmagic Design ini atau BMD kita sebut, ini memang jauh lebih mahal 3 kali daripada konverter Cina. Sebagai perbandingan, konverter Cina ini harganya di kisaran 320, kemudian konverter Blackmagic ini hampir 1 juta. Jadi harganya 3 kali lipat lebih mahal. Nah, nanti kita akan coba bahas, mungkin kita bisa buka juga dalamannya, apa sih yang membedakan dan bagaimana perbedaannya dari segi kualitas. Oke, langsung saja. Pertama, saya akan coba buka dalamnya supaya kita juga tahu secara secara material, part ataupun bahannya. Saya buka dulu yang ini adalah konverter Cina. Dia menggunakan obeng plus biasa. Jadi kita coba bandingkan ya satu per satu. Kalau dari segi penampang luar sudah sangat jelas Blackmagic ini bahannya lebih tebal, kemudian kalau ini lebih tipis. Kemudian kita lihat dalamnya, simple seperti ini. Kita buka dulu yang Blackmagic supaya kita juga tahu. Ini pakai obeng yang lebih tebal. Kalau dari segi kualitas, menurut saya sama. Nanti kita akan coba bersama-sama bagaimana kita bandingkan head to head, bagaimana secara kualitas ya. Sebagai informasi aja, kalau ini adalah murni pendapat saya. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan, karena ini adalah murni pendapat saya dan kita akan tes bersama-sama. Ya, ini sudah terbuka. Ini yang baru kawan ya. Ini yang Blackmagic Design yang seri 3G. Jadi yang non 3G sudah discontinue, sudah tidak keluar. Ini yang versi 3G, artinya dia bisa support 1080p. Kalau yang lama dia nggak bisa, dia cuma sampai 1080i. Yang terbaru 3G versi 3G ini support 1080p. Ini ada tulisan tambahnya 3G ya. Oke. Saya ulangi, kalau dari bahan memang beda sekali. Kalau saya kasih close up dulu. Saya kasih close up saya nomor 4. Ya. Dari segi bahan memang beda. Kalau casingnya dari Cina ini memang lebih tipis. Kemudian kalau Blackmagic ini lebih tebal ya, hampir 2 kalinya. Ini dari segi bahan. Kemudian kita lihat di sini konverter jack konektornya SDI ini juga punya Blackmagic, juga terlihat lebih kokoh. Kemudian bahannya pun terlihat lebih bagus, lebih tebal. Kalau konverter Cina ini terlihat lebih tipis. Kemudian di dalam hanya ada penampang seperti ini aja, hanya ada kawat seperti tembaga ini, kawat tembaga masuk ke pin plusnya. Jadi dari segi bahan memang
banyak perbedaan. Kita bisa lihat dari konektor SDI-nya juga beda ya. Ini lebih bagus untuk Blackmagic. Kemudian konektor HDMI-nya, kalau konektor HDMI ini Blackmagic warnanya silver. Kalau punya punya konverter Cina ini warnanya gold, tapi cuman tidak murni gold ya. Terus ada seperti bercak-bercak seperti itu. Kalau dari segi chip, saya tidak mengenal chip yang bagus dan jelek. Saya cuma akan memberitahu apa tipe chip dan mereknya. Kalau di Blackmagic ini dia menggunakan chip RTX 7. Jadi serinya RTX 7. Kemudian kalau konverter Cina ini tidak ada tipenya ya, tidak ada mereknya. Oh, ini Genum dan Lattice. Nah, nanti saya kasih foto detailnya. Mungkin kawan-kawan tahu apa perbedaannya. Ya, itu sih kawan kalau dari segi dari segi fisiknya memang sesuai harga sesuai dengan rupa ya. Kalau kawan-kawan bilang, jadi secara fisik memang Blackmagic ini terlihat lebih kokoh dan lebih bagus PCB-nya dan lain sebagainya. Kalau komputer Cina ini memang terlihat lebih ringkih. Cuman kalau ditanya masalah awet mana, ini yang jadi sulit dijelaskan ya, karena sampai sekarang pun saya sendiri menggunakan Blackmagic dan menggunakan komputer Cina. Blackmagic bisa rusak dan komputer Cina juga bisa rusak. Kalau ditanya lebih cepat rusak mana, ini mungkin kawan-kawan juga bisa bantu jawab. Kalau saya sih mungkin karena terlalu banyak yang dipakai, jadi saya tidak begitu menghafal, tapi menurut saya juga sama-sama lah. Artinya begini, kalau kita mau berhemat, kita beli komputer Cina ini kita dapat 3 biji. Kalau beli Blackmagic kita dapat 1. Misalkan komputer Cina ini rusaknya 3 bulan sekali misalkan ya, itu kita omong buruknya ya, kita masih punya sampai 9 bulan. Kalau Blackmagic ini misalkan rusak dalam waktu 6 bulan misalkan ya rusak. Jadi sebenarnya kalau bilang rusak juga ya sama-sama lah. Ini elektronik. Yang paling penting menurut saya adalah nanti bagaimana kalau kita tes dari segi kualitasnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Oke, langsung saja kita tes perbedaannya secara kualitas ya. Di sini saya sudah pasang, saya sudah pasang 2 unit. Ini Blackmagic BMD, yang ini Cina. Kemudian sudah saya salurkan ke SDI. Inputnya saya splitter dari kamera ini. Langsung saja kita coba ya, kita tes ya, kita lihat. Jadi saya mau tunjukkan ini gambar dari multiview. Oke, dari multiview ini kawan-kawan bisa lihat. Jadi saya setting di sini yang nomor input 3 itu dari, sebentar saya lupa. Input 3 ini saya cek dulu ya. Input 3 ini nomor 4. Input 3 ini dari konverter Cina ya. Jadi input 3 ini konverter Cina, kemudian input 4 ini dari BMD. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat hasil antara nomor 3 dan nomor 4 di multiview. Jadi input 3 ini konverter Cina, kemudian input 4 adalah Blackmagic atau BMD. Kalau kita cek, ini adalah kalau ngomong delay, kita lihat nomor 3 dan 4 sama persis, tidak ada perbedaan. Kemudian lag juga tidak ada. Jadi secara kualitas moving atau bitrate sama ya, tidak ada perubahan. Ini yang sekilas kita lihat ada perbedaan adalah di warna. Kalau kawan-kawan perhatikan itu di input 3 itu dia
uh, lebih gelap, kemudian input 4 sedikit lebih terang. Ya, kita bisa perbedakan sedikit ya. Kita bedakan sedikit ya. Jadi yang 4 lebih terang, yang 3 lebih gelap, meskipun cuma sangat sedikit. Ini mungkin cuma sekitar 1-2% ya selisihnya. Kemudian saya coba untuk ganti ya. Ini saya cut ke input, ini BMD. Oke. Ini BMD. Ini BMD ya, sekali lagi ini BMD. Ini converter Cina. Tampak lebih gelap. Sedikit lebih gelap, hanya sedikit. BMD Cina. BMD Cina. Sekarang saya coba saya sejajarkan. Oke, nah. Yang kiri adalah konverter Cina, yang kanan adalah konverter BMD. Jadi kiri Cina, yang kanan BMD. Tidak ada perbedaan. Kalau menurut saya tidak ada perbedaan ya. Kecuali kita lihatnya detail sekali, mungkin ada perbedaan. Tapi secara kasat mata tidak ada bedanya. Secara kualitas juga tidak ada bedanya. Dan tidak ada delay dan macam-macam. Jadi begitu. Ini adalah perbandingan antara konverter BMD dan konverter Cina. Silakan kawan-kawan untuk merangkum sendiri mana yang layak dibeli, disesuaikan juga dengan budgetnya dan juga dengan kebutuhannya. Jadi kalau kita ngomong bagus mana dan lebih awet mana, itu kembali pada pengalaman kita masing-masing memang. Jadi kalau secara pengalaman saya, kedua-duanya juga pernah rusak. Tidak ada yang awet, cuman kita nggak tahu kapan rusak, karena elektronik itu kan susah kita tebak ya. Kemudian kalau dari segi kualitas, saya bisa simpulkan, meskipun pendapatnya teman-teman berbeda, silahkan. Bisa saya simpulkan kalau kualitasnya 50-50 lah. Jadi hampir tidak ada perbedaan. Hampir ya, jadi tetap ada perbedaan, cuman sangat tidak signifikan. Jadi kalau kawan-kawan bertanya, ada yang tanya, kalau konverter Cina itu nanti delay, nanti hasilnya ngeblur. Enggak, sama. Hasilnya sama. Kalau digital memang tidak mengenal penurunan kualitas ya, kecuali down converter atau pakai kompres. Jadi kira-kira itu kawan yang bisa saya sampaikan tentang perbandingan konverter Cina dan konverter Blackmagic Design atau BMD. Silakan kawan-kawan simpulkan sendiri kira-kira mana yang cocok dengan kantong ataupun yang cocok dengan apa yang akan kita aplikasikan ke event apa, kemudian budgetnya berapa. Itu juga sangat tergantung dengan kebutuhan alat yang akan kita gunakan. Oke, sekian kawan, terima kasih, sampai ketemu di lain waktu.